Halo guys, balik lagi bersama admin. Sekarang Aiko Skill by Todd ada di chapter 27. Rage tahu apa yang dia pelajari tentang prajurit Pagna. Tidak mengherankan jika dia menjadi tersangka. Dia berada dalam tubuh yang hampir tidak bisa melakukan putaran 400 meter di sekitar lapangan. Dia lebih rendah dari manusia normal, dan prajurit Pagna lebih dari itu. Tidak hanya itu, prajurit Pagna berhasil membunuh seluruh keluarga Rage, dan hanya yang terlemah yang berhasil bertahan. Sebenarnya itu adalah situasi yang hampir tidak bisa dia hindari. Pada saat itu, dia sangat ingin hidup dan melakukan apa yang dia bisa. Kupikir kamu memanggilku ke sini karena kamu mempunyai informasi tentang kematian orang tuaku. Rage menyeringai. Tetapi sebaliknya, aku melihat bahwa kamu tidak belajar apapun, dan sekarang kamu mencoba menyalahkanku. Aku tidak menyadari bahwa klan akan bertindak seperti ini. Seni sedikit gugup mendengar Rage berbicara. Ketika seseorang berbicara dengan penatua atau bahkan prajurit Pagna yang memiliki peringkat di atas mereka, mereka akan berbicara dengan sangat sopan. Masuk akal karena mereka bisa mengakhiri hidup mereka dengan mudah dan tidak ada yang akan menutup mata. Tidak ada yang akan menyelidikinya, terutama yang tidak disebutkan namanya. Rage, ada banyak alasan mengapa orang dibunuh oleh Pagna setiap hari. Orang menyaksikan atau mendengar hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Seorang preman yang disewa oleh orang lain atau hanya karena tidak menghormati orang lain. Penatua Yon mengucapkan kalimat terakhir perlahan, sebagai jika dia memperingatkan anak itu. Jika kita mempelajari bagaimana kamu berhasil bertahan hidup, maka mungkin kita bisa mengetahui apa tujuan targetnya. Barang yang dicuri keluargamu atau yang lainnya. Kurasa yang aku tanyakan lebih spesifik adalah apa yang menyebabkan momen-momen terakhir antara kamu dan keluargamu. Pembunuh, apakah kamu mendengar kata-kata terakhir orang tuamu atau hal semacam itu? Anak laki-laki itu benar-benar tidak ingat apa-apa. Dia bahkan tidak tahu dia punya saudara perempuannya sampai dia melihatnya. Aku akan memberitahumu apa yang aku ingat, jawab Rage. Tangannya melingkari leherku. Aku berjuang untuk sekedar menarik napas, lalu aku menusuknya sekuat tenaga di sisi tubuhnya supaya dia bisa melepaskanku. Ketika aku berdiri, aku berada di sebuah ruangan yang penuh dengan anggota keluargaku yang telah meninggal. Sudah ada luka di tubuh si pembunuh yang tampaknya disebabkan oleh pedang. Dan itu bukan buatanku. Aku pikir itu karena terluka. Si pembunuh sudah mengembuskan nafas terakhirnya dan itulah bagaimana aku berhasil mengalahkannya. Saat Rage berbicara, penatua Yon menulis beberapa hal menggunakan pena tinta pada gulungan besar, dan dia mulai mengetuk kertas itu. Aku punya teori lain, apakah kamu ingin mendengarnya, kata Yon. Seorang prajurit Pagna bisa saja membunuhmu hanya dengan satu pukulan saja. Satu-satunya alasan menurutku kamu masih bisa hidup saat ini adalah karena kamu harus ikut serta dalam kematian orang tuamu. Kamu membantu kematian mereka, kata Rage melebar. Kenapa dia harus melakukannya, atau lebih tepatnya, mengapa Rage yang lama melakukan hal seperti itu? Namun, pada saat yang sama, dia tidak bisa langsung menyangkalnya. Mengapa seorang pejuang membiarkanku membunuh mereka dengan tanganku sendiri? Rage bertanya. Tidakkah menurutmu kamu seharusnya bertanya, mengapa kamu mencoba membunuh orang tuamu sendiri? Jawab Yon. Tapi dengan cepat, melewati titik itu, itulah yang ingin aku ketahui juga. Apakah kamu membatalkan kesepakatan di saat-saat terakhir? Mengizinkanmu menyerangnya, apakah ada perselisihan atau apakah kamu menyadari sesuatu? Lalu kenapa mereka mencoba menjatuhkanku dan adikku lagi? Rage bertanya. Penatua Yon berdiri dan berhenti menulis pada saat ini dan membalikan punggungnya untuk melihat gulungan di dinding. Itulah bagian yang paling menarik dari semuanya. Apa yang begitu ingin disembunyikan oleh orang-orang ini hingga kamu mengetahuinya, kata Yon. Aku pikir kamu tidak berbohong tentang kehilangan ingatanmu, Rage. Entah karena suatu guncangan yang terjadi pada hari itu atau mungkin sesuatu yang terjadi dengan cara melindungimu. Mirip dengan segel, tapi pengetahuan itu masih ada di dalam dirimu, tersembunyi dan siapapun yang mengincarmu tidak menyadari itu. Dari semua yang dirasakan Rage saat ini, dia merasa sangat kesal. Kenapa tubuh baru yang dimasukinya harus sudah mempunyai target di punggungnya? Kabar baiknya adalah meskipun yang mencurigai Rage, sepertinya dia masih berusaha melindunginya. Rage, ada alasan kenapa aku begitu percaya pada teoriku, lanjut Yon. Kau bukan satu-satunya yang mengalami hal ini. Akhir-akhir ini di kota ini dan kota-kota terdekat, keluarga-keluarga tanpa nama telah dibunuh, dibantai di rumah mereka sendiri.
Ini adalah kasus yang tidak biasa, tapi pola yang mengikutinya tetap sama, yaitu sampai kamu mematahkan pola tersebut, dan kamu telah melakukannya dengan berhasil bertahan hidup. Kamu dan adikmu adalah satu-satunya yang selamat dari kasus aneh yang sedang terjadi yang terjadi ini. Dan itulah sebabnya aku memohon agar Kron menjagamu. Jelas jika ketua klan sangat mempercayai Kron, maka dia harus menjadi seorang yang spesial atau setidaknya cukup kuat untuk menghadapi apapun yang sedang datang setelahnya. Aku merasa alasan kematian orang tuamu ada padamu, dan jika kami tidak dapat menemukan jawabannya, maka satu-satunya hal yang dapat kami lakukan adalah melindungimu. Namun, kami hanya dapat melakukan itu selama 1 tahun. Saat kamu berumur 16 tahun, Quill tidak lagi berkewajiban menjagamu, dan kamu akan menjadi sasaran empuk sekali lagi. Aku berasumsi kamu punya saran jika kamu memintaku untuk datang ke sini, Raj bertanya. "Ya," jawab Gion, "jika dunia Pagna mengejarmu, maka kamu sudah menjadi bagiannya, dan kamu tidak bisa melarikan diri. Jadi, kamu tidak punya pilihan selain menjadi prajurit Pagna. Aku akan memberimu rekomendasi masuk akademi. Namun, sisanya terserah kamu. Kamu setidaknya harus memiliki ki untuk diakui sebagai prajurit peringkat 1. Jika tidak, kamu tidak akan diizinkan masuk akademi. Kalau saja itu sihir, maka Raj tidak perlu terlalu khawatir, tapi ada hal lain yang diambil dari percakapan itu juga. Kalau dipikir-pikir, seberapa besar kemungkinan tubuh yang aku tinggali mungkin adalah seorang pembunuh juga." Saat Safa kembali ke dapur, dia bisa mendengar suara pembicaraan dari balik pintu. Mendorongnya, dia mengintip melalui celah kecil untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan dia berhasil mengetahui akhir dari konfrontasi tersebut. Dia belum melihat Simon dipukul, tapi dia bisa melihat apa yang akan terjadi padanya selanjutnya, dan tahu persis apa yang sedang disindirnya. Tangannya gemetar. "Orang-orang ini, ada apa dengan mereka?" pikir Safa. "Mereka mengincarku, dan sekarang bagaimana? Hanya karena Simeon ada di sampingku? Apakah mereka juga mengincarnya? Apakah orang-orang di sekitarku terluka karena aku?" Raut wajah Simeon yang berlumuran darah membuat teringat akan suara-suara yang didengarnya saat duduk bersembunyi di lemari. Lalu dia ingat, melihat ke arah Raj. Raut wajahnya, hal ini memunculkan pemikiran lain. Dia berkata, "Jika aku ingin menghentikannya, maka aku harus melawan." Dengan pemikiran ini di kepalanya, dia menerobos dan segera berlari sekuat tenaga untuk melindungi Simeon. Ketika dia sudah dekat, dia menggunakan shift 2 langkah untuk melewati kedua si kembar dan melayangkan pukulan mendarat tepat di wajah Gren. Namun, ada yang terasa aneh dengan serangan itu. Rasanya tidak kokoh, seolah-olah seluruh kepalan tangannya tidak terhubung. "Itu kamu. Aku akan membunuhmu," Gren berteriak pada Safa. Segera dua anak kembar yang telah dilewati dengan alis berkerut datang tepat ke arah Safa. Dia berbalik saat dia melihat mereka mendarat dan menghindari serangan pertama dari Gio. Namun, dia telah berpindah ke Bio yang akhirnya meraih kedua lengannya. Mencoba keluar dari situasi tersebut, dia mengangkat kakinya bersiap untuk menendang ke belakang. Namun, sebelum dia melakukannya, Gio membanting sisi kakinya, menendang tulang keringnya. Wajah Safa penuh kesakitan, tapi hampir tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Hanya geraman pelan yang terdengar seperti bisikan lembut. Gren perlahan berjalan mendekati saat kedua si kembar memeluknya. "Kenapa kamu tidak berteriak? Mungkin nanti ada yang datang membantumu," kata Gren sambil menyiapkan tinjunya. Dia menutup matanya, fokus sedemikian rupa sehingga dia bisa mengumpulkan ki lebih banyak. "Apa yang sedang kamu lakukan?" teriak Simeon. "Apa kamu mencoba membunuhnya?" Suara pintu yang terbuka terdengar lagi, dan segera gelombang tekanan dikirim berputar-putar ke dalam ruangan. "Apa yang sedang kalian lakukan?" teriak Kron. Suaranya sendiri menciptakan busan angin yang menggerakkan rambut mereka, dan hanya dengan matanya yang melotot seperti sekarang orang biasa tahu betapa marahnya dia. "Tuan Kron!" Gren berteriak dan segera sujud. Dia tidak mengangkat kepalanya, dan tak lama kemudian sekembar lainnya mengikuti. "Bukan seperti itu, Tuan," kata Gren. Sepertinya Simeon sedang memberinya beberapa tip tentang masakannya. Dia sepertinya tidak bisa melakukannya dengan baik ketika dia tiba-tiba memukulnya. Kami bertiga mendengar keributan dan bergegas masuk. Kami menahannya, bukan lekan, itu benar. Gren menoleh ke arah Simeon yang berhasil mengangkat tubuh bagian atasnya dari lantai dan bersandar di lemari. "Raut wajahmu itu akan mengenalinya. Kau bilang padaku kamu akan membuat hidupku seperti neraka jika aku tidak mengikuti permainan kecilmu." "Ah, ide sekali." "Tidak," kata Simeon. "Pak, periksa piring di atas meja." Gren masuk ke dalam saat kami sedang memasak dan menumbuk sejenis jamur. Menambahnya ke dalam makanan. Dia ingin memastikan Safa memakannya. "Aku mencoba menghentikannya dan aku berakhir seperti ini." Dengan setiap kata yang diucapkan, Simeon melakukannya dengan senyuman di wajahnya. Dia senang. Akhirnya dia menceritakan apa yang menceritakannya pada Gren. "Itu bukan cukup." Kron tidak berteriak menyela Gren sebelum dia
berkata apa lagi. Dia tahu Simeon bukan tipe orang yang suka berbohong. Mengapa dia berbohong jika penyerangannya hendak kabur? Tidak akan ada makanan untuk kalian bertiga hari ini. Jika kalian tidak bisa belajar menggunakan tinju dengan benar, maka kalian tidak akan diperbolehkan menggunakannya sama sekali. Kalian dilarang berlatih sampai pemberitahuan lebih lanjut. Perintah Kron.